nilai Islam kita adalah surga. Jelas dalilnya kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat Islam pasti ke surga. Bahkan dalam hadis yang lain, man qala raditu billahi rabbah, siapa yang mengatakan ikhlas ridho Allah Tuhannya, wabil islami dina, Islam agamanya, Muhammadin nabiyya wa rasulah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa kata Nabi? Wajabat lahul jannah, wajib bagi dia ke surga. Bagaimana dengan peserta kita berikutnya? Kita panggil Ustadz Alexander Zulkarnain. Silakan, kita beri waktu 7 menit. Kita hitung dari sekarang. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil minnati wan ni'mah, wassalatu wassalamu ala rasulillah hudatul ummah, wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah hadirin, hari ini kita merasa nikmat yang teragung itu adalah nikmat Islam. Ini bukti pensyarahan. Kenapa mesti Islam yang nikmat teragung? Kalau kita lihat bahwa nilai Islam kita adalah surga. Jelas dalilnya kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat Islam pasti ke surga. Bahkan dalam hadis yang lain, man qala raditu billahi rabbah, siapa yang mengatakan ikhlas ridho Allah Tuhannya, wabil islami dina, Islam agamanya, Muhammadin nabiyya wa rasulah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa kata Nabi? Wajabat lahul jannah, wajib bagi dia ke surga. Maka tetapi kalau kita lihat sirah nabawiyah yang sangat diharapkan para dai Allah, langsung Nabi dan Rasul dalam dakwahnya, itu sangat berharap selain umatnya, keluarga kandungnya memeluk Islam. Tapi hadirin ternyata tidak otomatis. Meskipun keluarga kandung Nabi memeluk agama Allah ini. Kita lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam, Azar orang tua kandungnya, ayah kandungnya, darah daging dia, bukan hanya penyembah patung, malah pembuat patung. Didakwah, didialog, dibujuk dengan penuh kasih sayang, tapi tetap tidak mendapatkan nilai Islam sekalipun kepada ayah kandung Ibrahim. Padahal Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah. Kalau kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam berdakwah tidak sebentar, kata Allah dalam Quran, alfa sanatin illa khamsina ama. Tidak kurang dari 950 tahun. Tapi yang terjadi, putra kandungnya, putra sulungnya bernama Kan'an tidak mendapatkan hidayah Islam itu. Kalau kita lihat lagi bagaimana paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, Abu Thalib. Beliau bukan sekedar paman, tapi yang mensupport, yang membackingi dakwah Nabi. Tapi yang terjadi saat Fatul Maut, Nabi mengatakan, ya ucapkanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, agar aku bisa berhujjah di hadapan Allah, wahai paman. Tapi lagi-lagi ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Mereka mengatakan, wahai Abu Thalib, apakah engkau ingkari, engkau khianati Tuhan nenek moyang kita? Akhirnya dalam riwayat gak sempat dapat hidayah Islam sang paman Nabi kita Muhammad SAW. Sangat sedih Nabi, sampai-sampai Allah turunkan jelas wahyu Allah menjelaskan tentang ini. Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Kamilah Allah yang memberikan hidayah kepada yang kami kehendaki. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Kami pengen tahu siapa yang layak mendapatkan hidayah itu. Hadirin, kalau kita renungkan hari ini, saya yakin semua yang hadir itu dari kecil sudah Islam. Kalau ada mu'alafah itu istimewa. Tapi saya mau mengatakan bahwa kita Islam tanpa kita minta. Dan Allah berikan sebuah nikmat yang tidak pernah berikan kepada ayahnya Ibrahim, anaknya Nuh, dan pamannya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sudah begitu, kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau sudah Islam, pegang Islam ini, pegang bahwa no God but Allah ini sampai kita mati.
Jangan pernah sekalipun kita mati, kita wafat, kita meninggal selain tetap dalam agama Allah ini. Saya yakin kita semua adalah alim ulama, dai-daiyah. Rasanya nggak mungkin lah orang menyodorkan sebuah mie instan, sembako lalu menukar agama. Tapi hati-hati, anak kita, calon menantu kita, siapapun dari kita belum tentu. Maka Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini kita pantutkan agar kita, keluarga kita, sampai keturunan kita tetap Islam. Kalau sudah Islam, tentu kita nggak boleh berhenti di level ini. Kita mesti tingkatkan ke level takwa dan iman itu. Supaya jangan kata Allah, wa qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Belum. Iman belum merasuk ke dalam hatimu. Kenapa? Kalau gitu kita tingkatkan di iman. Apa itu? Kita gunakan Islam ini, kita buktikan dengan amal soleh kita. Dan takwa adalah puncaknya. Takwa ini kemudian kalau kita renungkan bagaimana surga hanya Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Surga kata Nabi riwayat Sa'id Al-Khudri, innalakum antahyu fala tamutu abada. Kalau sudah ke surga kalian hidup terus, nggak mati-mati lagi. Wa innalakum antasihhu fala tasqamu abada. Kalau sudah di surga kita sehat walafiat terus, nggak sakit-sakit lagi. Wa innalakum antashibbu fala tahramu abada. Kalau sudah di surga sehat terus, muda terus, remaja terus, nggak tua-tua renta lagi. Dan paling puncaknya wa innalakum antan'amu fala tab'asu abada. Kalau sudah di surga kita terus berada dalam kenikmatan, senang terus, bahagia terus. Nggak susah, nggak galau-galau lagi. Kita perjuangkan itu dengan membuktikan takwa ini. Satu kisah bagaimana seorang sahabat Nabi, bahkan bagian dari as-sabiqunal awwalun, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an. Satu kali beliau nangis, lalu istrinya menanya, kenapa Anda nangis? Aku teringat firman Allah dalam Quran surah Maryam 71, kata Allah, wa im minkum illa wariduha. Tidak ada satupun yang tidak masuk ke dalam neraka. Semua kita ke neraka. Maka kata Abdullah bin Rawahah, seorang panglima perang bahkan di perang Mu'tah, mengatakan, aku khawatir sekali bagaimana istriku, anakku tidak masuk ke surga malah masuk neraka. Maka dengan satu ayat berikutnya 72 agak sedikit gembira. Kata Allah, summa nunajjil ladzi tattaqau. Di antara orang ke neraka itu ada orang selamatkan. Siapa itu? Orang-orang yang bertakwa. Mari kita tingkatkan iman kita, Islam kita menjadi takwa agar kita masuk surga bersama keluarga besar, para dai-daiyah, keluarga MUI, keluarga Media Center, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih tetap di sini. Baik, kalau tadi penilaian aspek ilmu agama sudah dari guru-guru kita, sekarang kita adalah aspek broadcasting. Nah, mungkin dari Ustazah Yaumi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim, izin. Oke. Tadi kita sama-sama mendengarkan Ustadz Alexander Zulkarnain ya. Dari awal konsisten ya. Masya Allah bagus, saya suka. Dari nggak lepas dari sepertinya, tapi ada yang kelupaan ya, bahwa kita aspek penilaian ini juga ada kemampuan berceramah dalam bahasa Inggris. Itu. Tapi kan dari apa yang disampaikan tentu no God but Allah aja cuman ya. Nggak apa-apa. Itu tertutupi dengan apa yang sudah ditampilkan. Saya sih melihatnya gayanya ini punya gaya tersendiri ya. Karena cukup berapi-api gitu ya. Itu dibutuhkan juga di broadcaster. Insya Allah saya yes. Kalau gue sih yes begitu ya. Mungkin satu lagi, Bung Aditya Gumai, silakan. Ya, dari Pak Ustadz Agus Fadila saya terharu ya tadi. Ya luar biasa, ceramahnya sangat menyentuh sekali. Punya timbre warna suara yang menyejukkan, betul yang Pak Ustadz Khalil tadi bilang ya, sangat nyaman didengar suaranya ya. Memang tipikalnya kalau Pak Agus Fadila ini memang lebih menyentuh ke hati gitu ya. Ya kalau
beliau Pak Alexander Zulkarnain ini luar biasa. Dari tadi saya lihat semangatnya dan bagaimana kemampuan dia dengan berbagai dalil luar biasa juga. Paket lengkap juga. Ya paket lengkap juga nih. Kedua-duanya menurut saya punya tempat di dunia perdawaan, di broadcast ya. Mungkin insya Allah. Amin. Sedikit tambahan, Andro. Di sini yang hadir para suhu semua Pak Kiai. Sekali lagi saya ngeri kualat, tapi sekali lagi yang namanya dunia TV, betul kata Pak Kiai, kita butuh kejutan-kejutan, percikan-percikan. Makanya setiap undang narasumber itu kita butuh yang fighter Pak, yang galak Pak. Saya maju-maju Pak Kiai, ayo Pak serang Pak. Kalau di TV. Ya saya yakin kalau Ustadz Alexander, orang Medan kan Bang ya? Horas Bah! Nah, Horas Bah Medannya Melayu, Mandailing, atau mana nih? Ustadz Alexander, Melayu. Saya keturunan Pakistan, Pak. Wah, keturunan Pakistan kan. Blasteran ternyata ya. Kami yakin Ustadz harusnya bisa lebih powerful, volumenya dikeluarkan akan lebih on fire. Tapi tadi sudah luar biasa Ustadz. Tepuk tangan boleh buat Ustadz Agus sama Ustadz Alexander. Ada satu lagi ya, Syekh Agung ya. Aca, begitu pasti bukan ya? Beda ya. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan terpilih menjadi yang the best.